Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal dan kelompok saya yaitu Muhammad Zuhal Muba dan juga Raffi di Ramazan. Hari ini kami akan melaksanakan presentasi di mata kuliah Stakeholder Relation dengan tugas memiliki analisa tentang perusahaan-perusahaan apa saja yang ada di multinasional, BUMN, dan perusahaan nasional serta pemetaannya stakeholder dan analisis berita apa saja stakeholder dari perusahaan-perusahaan tersebut. Baiklah, hari ini kami akan melaksanakan pertama pembahasannya tentang profil perusahaan nasional, kedua perusahaan multinasional, tiga profil perusahaan BUMN serta pemetaan stakeholder perusahaan, dan bagian kelima analisa artikel perusahaan. Baiklah, yang saya dahulu memiliki presentasi tentang perusahaan PT HM Sampurna, yaitu Hanjaya Mandala Sampurna atau TBK, kemudian dikenal sebagai Sampurna, adalah salah satu perusahaan rokok terkemuka di Indonesia yang didirikan pada tahun 1913. Sampurna telah berkembang menjadi salah satu produsen rokok terbesar di negara ini, yaitu memiliki produksi Samsu dan Sampurna. Adapun pihak eksternal dari PT HM Sampurna TBK yaitu regulator dan pemerintah. Ini dari pihak eksternal, yaitu ada BPOM, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, pemerintah daerah, pelanggan setia, dan juga ada investor atau pemegang saham. Serta juga jangan melupakan mitra bisnis, pemasok penyedia bahan baku seperti tembakau, kertas, dan bahan lainnya. Adapun distributor yang membantu dalam distribusi produk tersebut. Adapun pihak internal dari HM Sampurna terbuka adalah yaitu manajemen direktur utama, karyawan, tim SDM, tim keuangan, dan tim kualitas keamanan produk-produk dari PT HM Sampurna terbuka. Yaitu kita memiliki berita dari CNBC dengan judul PT HM Sampurna yang meraih penghargaan Sustainability Champion East West Reduction terhadap upaya perusahaan dalam keberlanjutan dan mengelola limbah. Analisa berita tersebut yaitu pertama, penghargaan keberlanjutan. HM Sampurna mendapatkan penghargaan atas upaya mereka dalam mengurangi limbah. Kedua, inisiatif lingkungan. Berita juga menyoroti berbagai inisiatif yang diambil oleh Sampurna. Ketiga, dampak positif, yaitu pengakuan ini tidak hanya memberikan dampak positif bagi perusahaan, tapi juga berpotensi meningkatkan kepercayaan konsumen serta pemangku kepentingan lainnya. Selanjutnya ada stakeholder eksternal. Di dalam berita itu adalah ada regulator dan pemerintah, yaitu kementerian dan badan-badan pemerintah yang menguasai praktik keberlanjutan. Yang kedua ada konsumen pelanggan yang semakin peduli dengan isu keberlanjutan akan cenderung lebih memilih produk dari perusahaan yang menunjukkan tanggung jawab mereka terhadap lingkungan. Adapun stakeholder internal dari berita tersebut adalah karyawan dan manajemen. Di sini karyawan terlibat dalam implementasi program keberlanjutan. Ada juga tim sumber daya manusia, yaitu mereka mengelola pelatihan kepada karyawan-karyawan untuk terkait keberlanjutan dari pengolahan limbah. Kedua ada profil perusahaan. Dari perusahaan nasional adalah Sido Muncul, yaitu PT Sido Muncul didirikan pada tahun 1940 dan berkantor pusat di Semarang, Jawa Tengah. Perusahaan ini dikenal sebagai salah satu produsen jamu dan obat herbal terkemuka di Indonesia yang dipercaya oleh masyarakat. Produk-produknya seperti sari jahe, sari kunyit yang populer di kalangan konsumen. Selanjutnya ada pemetaan stakeholder dari PT Sido Muncul, yaitu pertama regulator dan pemerintah seperti BPOM, pelanggan setia, pemerintah daerah, ada juga investor dan pemegang saham, serta mitra bisnis seperti pemasok, penyedia bahan baku seperti cairan dan lainnya. Adapun pihak internal yaitu ada perusahaan, manajemen direktur utama, karyawan, tim SDM, keuangan, dan kualitas keamanan produk. Adapun berita dari Warta Jogja mengenai Sido Muncul adalah segera muncul iklan televisi komersial mencerminkan langkah perusahaan dalam memperkuat citra dan mempromosikan produk-produk mereka. Sido Muncul ingin mengeluarkan berita dari berita Warta Jogja, yaitu analisis berita dari berita Sido Muncul tersebut adalah munculnya manajer dan tim pemasaran, yaitu tim terlibat dalam perencanaan, pembuatan, dan peluncuran iklan. Kedua ada karyawan yang berkontribusi dalam produksi iklan tersebut. Ketiga, stakeholder eksternal dari berita tersebut adalah konsumen, yaitu target audiens yang diharapkan akan terpengaruh oleh iklan dan membeli produksi Sido Muncul. Adapun regulator yaitu badan yang mengawasi iklan dan memastikan bahwa semua promosi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Analisis berita, peluncuran iklan TVC Sido Muncul berencana untuk menunjukkan iklan baru yang lebih baru dan memiliki kreatif
yang lebih naik daripada sebelumnya. Kedua, ada strategi pemasaran. Event adalah bagian penting dari strategi pemasaran untuk menjaga audiens yang lebih luas. Adapun terakhir, bagi perusahaan multinasional ada PT Wings Food Indonesia yang didirikan pada tahun 1976, merupakan anak perusahaan dari Wing Group yang dikenal sebagai salah satu produsen makanan terkemuka di Indonesia. Perusahaan ini awalnya fokus dari produksi makanan cepat saji dan telah berkembang besar dengan menawarkan produk berkualitas. Adapun pemetaan perusahaan stakeholder dari PT Wings Group adalah BPOM, pemerintah daerah, investor, pemegang saham, media, media massa, mitra bisnis seperti pemasok bahan baku dan juga distributor yang membantu dalam distribusi produk dan bahan baku. Adapun pihak internal yaitu perusahaan, SDM, keuangan, keamanan, produk, manajemen, direktur utama dan lain-lain. Adapun berita dari Antara mengenai Wings Food yaitu menyediakan pondok rehat bagi pemudik mencerminkan upaya perusahaan dalam memberikan dukungan kepada masyarakat dalam selama periode mudik. Dari Antara, analisis berita tentang berita dari Wings Food itu adalah pertama, adanya inisiatif sosial. Wings Food menyediakan fasilitas rehat bagi pemudik menunjukkan komitmen perusahaan terhadap tanggung jawab sosial dan kesejahteraan masyarakat. Kedua, lokasi strategis yaitu penyediaan pondok rehat di sejumlah titik strategis akan membantu pemudik beristirahat. Jika dapat positif, inisiatif tidak hanya memberikan kenyamanan bagi pemudik, tetapi juga dapat memperkuat citra positif perusahaan Wings seperti mata konsumen. Adapun stakeholder internal dari berita tersebut adalah karyawan dan manajemen yang terlibat dalam implementasi program tersebut, termasuk tim yang mengelola logistik dan penyediaan makanan. Manajemen yang mendukung merumuskan inisiatif sosial dan juga merupakan stakeholder penting. Dari stakeholder eksternal dari berita tersebut adalah masyarakat dan pemudik. Pemudik yang memanfaatkan fasilitas dan pondok rehat adalah penerima langsung manfaat dari inisiatif regulator dan pemerintah yang mengawasi kegiatan sosial perusahaan dampaknya terhadap masyarakat. Adapun berita selanjutnya yaitu analisis profil perusahaan multinasional yang akan dibawakan oleh teman kami Raffi Ramazan. Kepada Raffi Ramazan kami silakan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perusahaan Unilever. Sejarahnya dari perusahaan ini, Unilever didirikan pada tahun 1929 melalui penggabungan perusahaan sabun Inggris, Laver Brothers, dan perusahaan margarin Belanda. Sejak itu, Unilever berkembang menjadi salah satu perusahaan barang konsumen terbesar di dunia, menawarkan berbagai produk mulai dari makanan hingga perawatan pribadi. Selama bertahun-tahun, Unilever telah melakukan ekspansi global melalui akuisisi dan inovasi produk seperti Dove, Lux, dan Axe. Selanjutnya, pemetaan dari stakeholder perusahaan Unilever yaitu dari pihak internal ada perusahaan, manajemen, direktur utama, kemudian ada karyawan, tim SDM, tim keuangan, dan tim kualitas keamanan produk. Selanjutnya, berita dari konten Unilever Indonesia menerima apresiasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK atas upayanya dalam pengurangan sampah plastik, mencerminkan komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan dan tanggung jawab lingkungan. Adapun analisis beritanya, yang pertama ada penghargaan atas upaya keberlanjutan, yang kedua ada program pengurangan sampah plastik, yang ketiga dampak positif bagi citra perusahaan, dan dari sana ada stakeholder internal yang merupakan manajemen Unilever yang merupakan tim yang merumuskan strategi keberlanjutan dan mengimplementasikan program pengurangan sampah plastik. Selanjutnya ada karyawan, yaitu para staf yang terlibat dalam pelaksanaan program termasuk divisi pemasaran dan R&D yang mendukung inovasi produk. Stakeholder eksternal dari perusahaan Unilever yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, regulator yang memberikan penghargaan dan mengawasi praktik lingkungan perusahaan. Selanjutnya ada konsumen yang merupakan masyarakat yaitu kita yang menggunakan produk Unilever dan lebih peduli terhadap isu lingkungan. Terakhir ada masyarakat umum yaitu komunitas yang merasakan dampak positif dari pengurangan sampah plastik di lingkungan sekitar. Kembali ke perusahaan selanjutnya yaitu ada KFC atau Kentucky Fried Chicken. KFC didirikan oleh Kolonel Harlan Sanders pada tahun 1952. Meskipun Sanders telah menjual ayam goreng sejak tahun 1930, di restoran kecilnya ia mengembangkan resep ayam gorengnya yang terkenal dengan 11 rempah rahasia. KFC mulai berkembang pesat setelah Sanders memfranchise restorannya, menjadikannya salah satu merek cepat saji paling terkenal di dunia saat ini. Pemetaan dari perusahaan KFC tadi ada dari pihak internal yaitu manajemen, direktur utama,
tim manajemen staf restoran seperti pelayan, koki, dan manajer restoran. Selanjutnya ada karyawan kantor pusat yang bertugas memasarkan dan sumber daya manusia serta keuangan. Tim R&D mereka ada tim penelitian dan pengembangan. Tim menu mereka ada tim pemasaran dan penjualan. Kemudian ada tim operasional. Dari pihak eksternal ada regulator dan pemerintah, Badan Pengawasan Obat dan Makanan yaitu BPOM, pemerintah daerah, pelanggan setia, investor, dan pemegang saham. Adapun berita tentang perusahaan KFC ini yaitu berita dari IDN Times tentang KFC yang meluncurkan iklan yang menggunakan teknologi AI mencerminkan inovasi perusahaan dalam pemasaran. Berikut adalah analisis dari berita perusahaan KFC. Dari stakeholder internal, manajemen dan tim pemasaran, tim merencanakan dan mengimplementasikan strategi pemasaran baru termasuk pengembangan iklan berbasis AI. Karyawan dan kemudian di stakeholder eksternal ada konsumen, pelanggan yang akan melihat dan terpengaruh oleh iklan serta menjadi target utama dari kampanye ini. Analisis beritanya tadi yaitu inovasi iklan, KFC memanfaatkan teknologi AI untuk menunjukkan adaptasi terhadap tren teknologi terbaru dalam pemasaran. Yang kedua, daya tarik dari konsumen. Penggunaan AI dalam iklan dapat meningkatkan daya tarik bagi konsumen, terutama generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi. Nah, di perusahaan selanjutnya ada Nestle. Nestle sendiri didirikan pada tahun 1866 oleh apoteker Henry Nestle di Vevey, Swiss. Awalnya perusahaan ini memproduksi susu formula untuk bayi. Sejak itu Nestle berkembang pesat menjadi sebuah produk. Nestle kini menjadi salah satu perusahaan makanan dan minuman terbesar di dunia dengan berbagai merek terkenal seperti Nescafe, KitKat, dan Maggi. Adapun pemetaan dari stakeholdernya yaitu dari pihak eksternal ada regulator dan pemerintah, kemudian ada BPOM, konsumen, retailer dan distributor, kemudian ada media massa, kemudian mitra bisnis, pemasok, dan lain-lain. Pihak internal dari stakeholder Nestle tadi ada manajemen yang memiliki direktur utama dan tim manajemen, karyawan, dan tim R&D yang di dalamnya terdapat tim penelitian dan pengembangan, kemudian tim pemasaran dan penjualan. Nah, berita dari Nestle tadi dikutip dari Warta Jogja tentang Sido muncul dan segera meluncurkan iklan televisi komersial baru mencerminkan strategi pemasaran perusahaan untuk memperkuat brand awareness-nya. Analisis berita dari perusahaan Nestle tadi ada dari stakeholder eksternalnya yaitu dari pemerintah daerah termasuk gubernur dan timnya yang merumuskan dan menerapkan kebijakannya. Nah, selanjutnya ada birokrasi staf pemerintah yang terlibat dalam pelaksanaan program dan layanan kepada masyarakat. Stakeholder eksternalnya ada masyarakat yaitu warga yang menerima dampak dari kebijakan dan program yang mengimplementasikan serta diharapkan berpartisipasi dalam kolaborasi. Kemudian ada sektor swasta dan media. Analisis beritanya itu pentingnya kolaborasi dan pemberdayaan dari masyarakat. Baiklah, selanjutnya saya akan serahkan kepada Muhammad Junun. Jadi saya akan lanjutkan tentang profil perusahaan di bidang BUMN, di mana yang pertama itu ada Bank BRI atau Bank Republik Indonesia. Bank Republik Indonesia ini didirikan pada 5 Juli 1946 di tengah perjuangan kemerdekaan Indonesia. BRI merupakan bank pertama yang dimiliki oleh negara dan memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional. Sejak saat itu BRI terus berkembang menjadi salah satu bank terbesar di Indonesia dengan jaringan cabang yang luas di dalam dan di luar negeri. Memiliki produk yaitu Beritama dan BRI Simpedes. Nah, pemetaan stakeholder dari BRI tersebut yaitu pertama pihak eksternal, regulator dan pemerintah, otoritas jasa keuangan atau OJK, Bank Indonesia atau BI, pemerintah pusat dan daerah. Ada konsumen, nasabah retail, nasabah bisnis, investor, dan pemegang saham. Pemegang saham termasuk individu dan investor institusi, media massa, mitra bisnis, pemasok teknologi, dan fintech. Yang kedua pihak internal yaitu ada manajemen,
yaitu Direktur Utama dan Tim Manajemen, pengambil keputusan strategis di tingkat atas. Yang kedua ada karyawan, yang ketiga ada tim R&D, dan yang terakhir ada tim pemasaran dan penjualan. Nah, dikutip dari berita dari CNBC Indonesia tentang bos BRI yang membahas strategi menjaga ekonomi berkelanjutan mencerminkan komitmen bank dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang bertanggung jawab. Nah, dari berita tersebut kita analisa stakeholder internalnya adalah manajemen dan direksi, termasuk pos BRI dan tim manajemen yang terlibat dalam perumusan strategi dan kebijakan bank. Yang kedua ada karyawan, staf yang mendukung pelaksanaan strategi dan inisiatif yang diambil oleh bank, termasuk tim yang mengelola produk dan pelayanan. Nah, ada pun stakeholder eksternalnya yaitu regulator dan pemerintah, badan yang mengawasi kebijakan perbankan dan ekonomi serta mendukung inisiatif yang berfokus pada keberlanjutan. Yang kedua ada konsumen dan nasabah, individu dan perusahaan yang memanfaatkan layanan BRI dan berperan dalam mendorong ekonomi berkelanjutan. Analisis beritanya itu strategi ekonomi berkelanjutan. Pos BRI menjelaskan langkah-langkah yang diambil untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung proyek-proyek yang berkelanjutan, menunjukkan kesadaran akan tanggung jawab sosial dan lingkungan, inisiatif perdanaan, penekanan pada pemilihan proyek berkelanjutan seperti energi terbarukan yang sejalan dengan tren global menuju keberlanjutan. Nah, selanjutnya ada PT Pertamina. PT Pertamina didirikan pada 10 Desember 1957 sebagai perusahaan minyak dan gas milik negara. Pertamina dibentuk untuk mengelola sumber daya energi Indonesia dan memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Sejak awal, Pertamina telah menjadi pionir dalam eksplorasi dan produksi minyak serta gas, serta pengelolaan energi terbarukan, gas LPG, Pertamax, Pertalite. Nah, pemetaan stakeholder. Pertama, stakeholder eksternal, regulator dan pemerintah. Pemerintah pusat itu tentang kebijakan energi, regulasi lingkungan dan perpajakan. Adapun pemerintah daerah itu perizinan dan regulasi lokal. Yang kedua ada masyarakat. Dampak sosial dan lingkungan dari operasional perusahaan. Ada organisasi non pemerintah atau LSM, advokasi untuk isu lingkungan dan sosial. Ada juga konsumen, masyarakat yang menggunakan BBM, gas dan produk energi lainnya. Dan yang terakhir ada bisnis. Adapun stakeholder internalnya adalah manajemen, direktur utama dan tim manajemen, pengambil keputusan strategis. Yang kedua ada pemegang saham internal, yang ketiga ada karyawan, dan yang keempat ada tim R&D, dan yang terakhir ada tim pemasaran. Nah, diliput dari berita Kompas.com, berita dari Kompas TV tentang Pertamina Patraniaga Sulawesi yang berupaya memastikan pasokan BBM dan LPG Makassar terjaga, mencerminkan upaya perusahaan dalam menjamin ketersediaan energi bagi masyarakat. Adapun stakeholder internalnya itu manajemen Pertamina, karyawan, serta stakeholder eksternal itu adalah konsumen, regulator, dan pemerintah. Adapun analisis dari berita tersebut ialah ketersediaan pasokan energi. Pertamina Patraniaga menekankan pentingnya memastikan pasokan BBM dan LPG yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama menjelang periode tertentu seperti liburan atau hari libur. Yang kedua tanggung jawab sosial. Upaya ini menunjukkan komitmen perusahaan terhadap tanggung jawab sosial dan layanan publik, memastikan masyarakat memiliki akses yang stabil terhadap energi. Dan terakhir ada koordinasi dan penanganan krisis. Berita ini juga menggambarkan langkah-langkah yang diambil untuk mengantisipasi lonjakan permintaan, termasuk koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Nah, dan yang terakhir ada profil perusahaan dari Kimia Farma. Sejarah PT Kimia Farma didirikan pada tahun 1817 sebagai apotek pertama di Indonesia yang dikenal dengan nama De Javase Bank. Pada tahun 1971, perusahaan ini resmi menjadi badan usaha milik negara atau disingkat sebagai BUMN yang bergerak di bidang industri farmasi. Kimia Farma telah bertransformasi menjadi salah satu perusahaan farmasi terkemuka di Indonesia, memproduksi dan mendistribusikan berbagai produk obat dan layanan kesehatan, contohnya apotek Kimia Farma.
Komentar stakeholder dari Kimia Farma ialah regulator dan pemerintah, Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPO, pemerintah daerah, masyarakat. Yang kedua ada konsumen, pasien, dan masyarakat umum. Manajemen direktur utama, tim manajemen, karyawan dan berbagai level termasuk staf produksi, pemasaran, dan R&D. Tim penelitian dan pengembangan bertanggung jawab untuk inovasi produk dan penelitian obat baru. Yang terakhir adalah tim pemasaran dan penjualan. Tim pemasaran mengelola promosi dan penjualan produk kepada konsumen dan distribusi kesehatan. Dikutip dari berita dari Solo Post tentang Kimia Farma, Sukoharjo yang mulai melayani vaksin gotong royong untuk individu mencerminkan komitmen perusahaan dalam mendukung program vaksinasi di masyarakat. Nah, stakeholder internalnya ada manajemen dan tim kesehatan. Tim yang merencanakan dan mengelola program vaksinasi termasuk pengawasan pelaksanaan vaksinasi di lokasi. Ada juga karyawan, staf medis dan non medis yang terlibat dalam administrasi pelaksanaan vaksin dan pelayanan kepada masyarakat. Adapun stakeholder eksternalnya ada masyarakat, yaitu individu yang akan mendapatkan vaksinasi sebagai penerima manfaat dari program ini. Yang kedua ada regulator pemerintah. Kementerian Kesehatan dan badan terkait lainnya yang mengawasi program vaksinasi dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi kesehatan. Yang terakhir ada organisasi dan komunitas. Lembaga yang mungkin bekerja sama dengan Kimia Farma dalam mendukung program vaksinasi tersebut. Adapun dari analisis berita tadi yaitu program vaksinasi. Kimia Farma memberikan layanan vaksin gotong royong yang merupakan langkah penting untuk meningkatkan cakupan vaksinasi di masyarakat. Yang kedua ada dukungan kesehatan publik. Inisiatif ini menunjukkan peran aktif Kimia Farma dalam mendukung kesehatan masyarakat terutama dalam konteks pemulihan dari pandemi. Baik, saya kembalikan kepada Haikal. Terima kasih kepada Zulun dan Rafi yang telah membawakan materi tentang profil perusahaan dari multinasional dan profil perusahaan dari BUMN. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dan kami presentasikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum